Halo guys, kembali lagi di channel Behold. Kali ini kita akan bahas apa saja yang terjadi di Pokemon Horizon episode 110 dan tentunya juga akan membahas episode selanjutnya. Jadi Pokemon Horizon baru saja sampai pada puncaknya, di mana Liko dan kawan-kawan akhirnya bertarung melawan Pokemon Sexeros. Bukan satu-satu, melainkan semuanya sekaligus. Ini seharusnya jadi momen paling epik dalam Pokemon Horizon. Tapi sayangnya eksekusinya justru mengecewakan dan agak sedikit jelek. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Setibanya di perusahaan Exit, Liko dan kawan-kawan akhirnya menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam perangkap The Explorer. The Explorer kemudian mengeluarkan Pokemon Sexeros yang sebelumnya ditawan untuk disuruh melawan teman mereka sendiri. The Explorer menggunakan item baru bernama Super Strong Spear. Intinya mirip Strong Spear biasa, tapi jauh lebih kuat dan bahkan membuat kristal akuarium tumbuh di sekujur tubuh Pokemon. Dan sepertinya ini memang rencana Spinel untuk menghabisi Rising Voltaker sekarang juga. Jadi Liko dan kawan-kawan tidak punya pilihan selain menghadapi Pokemon Sexeros. Lapras mulai dengan memancarkan mist, menciptakan kabut yang menghalangi pandangan. Dari dalam kabut, Cleavor meluncur cepat dengan kedua kampaknya yang tajam. Sableye yang lengah langsung terjatuh ke tanah. Saat Sableye berusaha bangkit, Arbolipa menembakkan minyak lengket yang bisa membuatnya benar-benar lumpuh. Namun sebelum serangan itu mengenai sasaran, Kapten Pikachu melompat ke depan untuk menyelamatkan Sableye. Ketegangan semakin meningkat ketika Galarian Moltres terbang di udara, menyebarkan aura ungu gelap yang membuat suasana semakin mencekam. Melihat situasi yang genting ini, Roy segera mengeluarkan Kilowattrel, yang langsung terbang cepat menjemput Crocalor, lalu membawanya terbang tinggi ke udara. Dari atas sana, Crocalor menyemburkan flamethrower tepat ke arah Galarian Moltres, membuat Pokemon legendari itu terhuyung meski belum benar-benar tumbang. Sementara itu, entah gimana caranya, Muskrada bisa dengan santai menangkis serangan Cleavor hanya dengan cangkarnya. Ini agak aneh guys ya. Aku nggak yakin ini cuman animasi yang aneh atau gimana. Tapi nggak masuk akal rasanya Cleavor dengan kampak raksasa bisa dilawan hanya dengan cakar Muskrada. Tapi ya sudah lah guys ya. Lalu Lapras menyerang Heatmor, tapi Terapagos langsung lindungin dengan Protect. Dan itu benar-benar penting, karena memberi kesempatan Heatmor untuk menggunakan kekuatan psikisnya menemukan Cleavor di dalam kabut, sehingga Muskrada bisa terus menghindar meskipun nggak bisa ngelihat. Di sini diperlihatkan Heatmor yang berperan sebagai support, menunjukkan momennya untuk bersinar. Dan ini juga menunjukkan bahwa Liko bisa mengatur Pokemon dengan berbagai gaya bertarung. Selain itu, jangan lupa juga sama Kilowattrel yang akhirnya tampil keren. Setelah beberapa episode jarang digunakan. Sementara itu, Ruto menghampiri Sableye yang kesakitan, dengan Kapten Pikachu yang menyuruhnya waspada, karena lawan mereka saat ini adalah Gogging Fire yang sangat kuat. Uruto dengan cerobohnya merintahkan Sableye untuk menyerang Gogging Fire, tanpa mengetahui bahwa Pokemon Paradox itu sama sekali tidak bisa diserang, dan malah akan menimbulkan damage bagi lawannya. Uruto pun heran dan kebingungan kok bisa serangannya tidak mempan. Ketika dia lengah, Gogging Fire sudah ada di hadapan matanya. Namun Kapten Pikachu memukulnya dengan Thunder Punch, lalu menggunakan Double Team untuk mengeroyok Pokemon Paradox. Namun apapun yang terjadi, Gogging Fire masih terlalu kuat untuknya. Jadi keadaan benar-benar kurang menguntungkan bagi Liko dan kawan-kawan. Tapi ini juga bagus sebenarnya, karena bagaimanapun juga yang mereka lawan adalah Pokemon Sexeros. Mereka bukanlah lawan yang enteng, apalagi kalau semuanya menyerang sekaligus. Pertarungan ini akan menjadi yang tersulit sepanjang hidup mereka. Selagi pertempuran berlangsung, Dot bertemu dengan Ember di tempat lain. Ember mengatakan bahwa MSCO ditahan, jadi mereka berangkat untuk menyelamatkannya. Mereka akhirnya tiba di gedung tempat Crab ditahan, tapi AGT muncul untuk menghadang mereka. Ember langsung mundur karena takut kalau dia bertarung dia akan di-kick dari The Explorer. Tapi tentunya Dot siap bertarung. Di sini Agathe pun menggunakan Strong Spear. Dan ini sebenarnya agak aneh juga, karena seperti yang kita ketahui Agathe merupakan orang yang cukup pintar. Dan dia pastinya tahu efek samping yang ditimbulkan cukup berbahaya, tapi tetap menggunakan item terlarang itu. Pokoknya Medicham jadi cepat dan lincah banget, bisa menghindar dari semua serangan tingkat. Bahkan ketika Tingkaton lempar batu besar dan kayu, Medicham masih bisa menghindar dengan mudahnya. Medicham lalu membalas serangan berkali-kali, membuat Tingkaton benar-benar terpojok. Sampai akhirnya Dot punya ide,
menyuruh Tingkaton melompat ke udara dan mengumpulkan seluruh kekuatannya di palu. Dari situlah Tingkaton menggunakan Gigaton Hammer. Dan entah kenapa di momen seperti itu, Medicham tiba-tiba lupa cara menghindar. Jadi langsung kena hajar dan tumbang tak sadarkan diri. Pokemon yang tadinya mengandalkan kecepatan dan kelincahan, tiba-tiba bisa dikalahkan oleh serangan paling lambat hanya karena kebetulan lupa menghindar. Rasanya agak dipaksakan, sebuah plot armor yang mantap. Terlepas dari hal tersebut, pertarungannya cukup seru. Ini adalah rematch antara Dodge versus Agate, dan kali ini Dodge yang menang. Jadi akhirnya Dodge dan Hammer berhasil membebaskan Ayamesio. Dan Crab mengungkapkan bahwa dia membelot dari Spinel karena tidak setuju dengan Super Strong Spear. Akhirnya Ayamesio sadar akan kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, Liko dan kawan-kawan masih berjuang melawan Pokemon Six Heroes. Tapi mereka benar-benar kesulitan. Tapi kemudian Liko teringat bagaimana Terapagos bisa menghapus Aquarium. Jadi mungkin Terapagos bisa melakukannya sekarang dan bebaskan Pokemon Six Heroes. Setelahnya, Liko dan Roy mengaktifkan Terastal Pokemon, sementara Uruto mengaktifkan Mega Evolution. Crocalor dan Kilowattrel kemudian mengkombo Flamethrower dan Electro Ball untuk menjatuhkan Galarian Moltres. Di sisi lain, Misgrada dan Shiny Lucario bertarung dalam ritme yang sempurna. Setiap kali Cleavor menebas dengan kampaknya, Shiny Lucario mampu menghindar, sementara Misgrada meluncur dari bayangan untuk memberikan serangan balik dengan Flower Trick. Sedangkan Mega Dragonite mengalihkan perhatian Gogging Fire, sehingga Kapten Pikachu bisa mendaratkan Thunder Punch, membuat Pokemon Paradox itu terdorong mundur untuk pertama kalinya. Sementara itu, Lapras mencoba menembakkan Hyper Beam ke arah Terapagos. Namun Hatra mengerahkan Main Power, menyelimuti seluruh tim dengan aura psikis yang meningkatkan kekuatan dan konsentrasi mereka. Charcadet yang mungil tapi penuh tekad menyalakan Ember, serangan kecil yang justru membuka celah besar. Setelahnya, Terapagos menyerap energi Aquarium dari Pokemon Six Heroes. Satu persatu aura ungu di tubuh mereka akhirnya menghilang. Suara raungan yang penuh amarah berubah menjadi helaan napas lega. Liko dan kawan-kawan berhasil menjinakkan Pokemon Six Heroes. Namun tak disangka-sangka, The Explorer menggunakan Super Strong Spear lagi. Tidak seperti Strong Spear biasa, Super Strong Spear ternyata bisa digunakan berkali-kali. Jadi The Explorer kembali menguasai jalannya pertarungan. Pokemon Six Heroes dipenuhi amarah Aquarium lagi. Dan kali ini mereka langsung jatuhkan Terapagos, karena dia sudah lemas setelah menyerap Aquarium. Di sini ditunjukkan betapa cerdik dan liciknya Spinel. Pertama, dia menggunakan Super Strong Spear untuk memancing Terapagos, yang akhirnya kelelahan setelah menyerap energi Aquarium. Setelahnya, dia menggunakan Super Strong Spear lagi agar Pokemon Six Heroes bisa segera mengalahkan Terapagos, menyingkirkan satu-satunya ancaman besar. Cara yang benar-benar jenius. Spinel memang cerdas, dari mulai memprediksi dengan tepat apa yang akan dilakukan musuhnya, dan cara untuk menghentikan mereka. Jadi sekarang Liko dan kawan-kawan ngulang dari awal lagi, menghadapi Pokemon Six Heroes yang mengamuk. Tapi bedanya tanpa Terapagos yang bisa menyelamatkan mereka. Oke, secara keseluruhan perasaanku agak campur aduk ya guys ya. Kalau Spinel sih aku suka, yang dengan pintarnya memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Terapagos. Dan kita juga tahu kalau Pokemon Six Heroes memang sengaja dibuat kalah untuk menunjukkan kemampuan Terapagos. Tapi terlepas dari itu semua, pertempuran dengan Pokemon Six Heroes kurang memuaskan. Walaupun kita bisa melihat kerjasama antara Pokemon Liko dan kawan-kawan yang sangat menakjubkan, tapi kalau dari Pokemon Six Heroes justru sangat kurang. Dan itu karena Pokemon Six Heroes yang kita kenal sebelumnya digambarkan sebagai Pokemon yang overpower. Dan tidak seharusnya mereka kalah segampang itu. Dalam pertarungan mereka sebelumnya, bahkan tanpa menggunakan Aquarium, Pokemon Six Heroes seperti kekuatan alam yang tak terbendung. Dibutuhkan semua Pokemon Liko dan kawan-kawan dengan strategi yang luar biasa hanya untuk menentukan satu Pokemon Six Heroes. Itu pun peluangnya kecil. Jadi kalau pertarungan antara Liko dan kawan-kawan versus Pokemon Six Heroes, pastinya akan menjadi pertarungan paling epik sepanjang masa. Tapi di episode ini sama sekali tidak terasa seperti itu. Justru terasa seperti Pokemon Six Heroes dibuat lebih lemah, agar pahlawan kita punya kesempatan untuk melawan. Dan jujur ini membuat sebagian besar fans semua. Kalau ada karakter yang super overpower tiba-tiba di nerf hanya untuk mengimbangi kekuatan protagonis. Kalau memang begitu, kenapa nggak dari awal aja mereka dibuat lemah? Kalau ujung-ujungnya bakal jadi kayak gini. Di sini terasa banget kalau Pokemon Six Heroes kehilangan kekuatan yang dulu mereka miliki.
Serangan-serangan mereka terasa lebih lemah dan lebih mudah dihindari. Hanya butuh 1 atau 2 hit untuk melemahkan Pokemon Six Arrows agar bisa ditaklukkan oleh Terapagos. Liko dan kawan-kawan juga nggak pakai strategi khusus buat ngalahin mereka. Dan secara keseluruhan, pertarungan ini lebih terasa seperti duel kecil-kecilan tanpa ada hal yang menarik. Ketimbang perang besar yang sejak awal dibangun dari awal episode. Koreografi pertarungannya juga tidak membantu, karena animasinya terasa mengecewakan. Selain beberapa adegan tertentu, banyak bagian pertarungan di sini tidak enak ditonton. Tidak ada koreografi unik atau menarik seperti yang biasa ditunjukkan. Sebagian besar animasinya terasa kaku dan membosankan. Dan kedua hal itu membuat Pokemon Six Arrows terlihat jauh lebih lamban, kurang mengesankan, dan kurang hype dibandingkan bagaimana mereka ditampilkan di pertarungan sebelumnya. Mungkin penulis ingin menunjukkan bahwa Liko dan kawan-kawan sekarang jauh lebih kuat. Itulah alasan mengapa mereka bisa dengan mudah mengalahkan Pokemon Six Arrows. Sebenarnya ini ide dan konsep yang bagus, tapi sayangnya eksekusinya kurang matang. Ada disconnect besar antara niat penulis dan bagaimana pertarungan itu ditampilkan. Lagi-lagi masalahnya ada pada koreografi dan animasi yang biasa-biasa saja. Liko dan kawan-kawan gak pakai strategi, Pokemon Six Arrows yang lemah, dan terburu-buru karena harus menyelipkan pertarungan Dot dan Agate di tengahnya. Kalau semuanya digabungkan, maka bukan terasa seperti Liko dan kawan-kawan bertambah kuat, melainkan Pokemon Six Arrows yang dibuat sangat lemah. Dan ini agak mengecewakan. Ada teori yang mengatakan bahwa Pokemon Six Arrows menjadi lemah karena dikurung selama setahun. Dan kalau ini memang benar, maka wajar saja Pokemon Six Arrows dibuat kelihatan lemah seperti itu. Tapi ini sangat bertolak belakang dengan bayangan para fans yang menginginkan pertarungan epik antara Liko dan kawan-kawan versus Pokemon Six Arrows. Kenyataannya pertarungan yang kita dapat malah duel kecil-kecilan. Dan yang menyelamatkan episode kali ini adalah rencana jahatnya Spinel, yang dengan cerdasnya memanfaatkan Pokemon Six Arrows. Kalau kalian setuju, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena dari sini fans terpecah menjadi dua. Ada yang suka dan ada juga yang membenci. Kalau aku pribadi, aku suka semua hal tentang Spinel. Aku juga cukup oke dengan Dot versus Agate. Tapi aku sama sekali tidak suka dengan pertarungan lawan Pokemon Six Arrows. Sekarang kita beralih ke episode berikutnya. Masih melanjutkan pertarungan antara Liko dan kawan-kawan versus Pokemon Six Arrows. Pokemon Six Arrows yang dulu dikenal sebagai Pokemon perkasa yang melindungi wilayah tertentu, kini justru berubah menjadi ancaman besar. Mereka dikuasai energi jahat dan menjadi senjata berbahaya bagi The Explorer. Liko dan teman-temannya sadar kalau dunia berada dalam bahaya. Pertarungan besar pun terjadi. Kapten Pikachu dan lainnya bergabung melawan Pokemon Six Arrows, atau lebih tepatnya Pokemon Five Arrows, karena Shiny Rayquaza nggak ada. Di tengah kekacauan itu, akhirnya sesuai dengan prediksi sebelumnya, Amisio is back. Let's go Amisio! Meski hubungannya dengan Rising Voltaker penuh konflik, Amisio ternyata punya alasannya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya dan seluruh dunia hancur karena ambisi The Explorer. Banyak yang menduga inilah momen redemption arc bagi Amisio. Bukti bahwa dia lebih peduli pada masa depan Pokemon daripada organisasinya sendiri. Selain itu, terlihat juga Uruto yang nampaknya sangat putus asa menghadapi Pokemon Six Arrows. Sepertinya dia kena mental karena Pokemon Six Arrows terlalu kuat baginya. Sampai-sampai dia mau berhenti saja dari Rising Voltaker. Namun dibalik itu semua, ada pesan penting dari episode ini. Bukan soal sekedar siapa yang lebih kuat, melainkan tentang keberanian untuk tetap berdiri teguh meski berhadapan dengan kekuatan yang nampak mustahil dikalahkan. Ini akan menjadi titik balik besar dalam alur cerita Pokemon Horizon, karena dari sinilah akan ditentukan apakah Rising Voltaker bisa melanjutkan perjalanan mereka atau justru jatuh ke dalam perangkap yang telah lama dipersiapkan oleh The Explorer. Saksikanlah episode selanjutnya. Bye-bye.